Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bahtiar, NIM akhir 132 dari kelas D6 ESR. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerjaan saya dari soal UTS e-Business dan e-commerce. Satu, jelaskan perbedaan e-Business dan e-commerce beserta contohnya. Jawabannya adalah e-commerce dan e-Business adalah konsep yang terkait tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. E-commerce fokus pada transaksi perdagangan barang dan jasa secara online, sedangkan e-business mencakup semua proses bisnis yang menggunakan teknologi digital termasuk e-commerce. Contoh dari e-commerce meliputi toko online seperti Amazon dan Shopee, di mana pelanggan dapat membeli produk secara online. Sedangkan contoh dari e-bisnis meliputi proses bisnis seperti manajemen rantai pasokan, pemasaran digital, sistem manajemen pelanggan, dan manajemen sumber daya manusia yang menggunakan teknologi digital untuk memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan e-bisnis yang bergerak di bidang perhotelan dapat mengintegrasikan sistem reservasi online, sistem manajemen kamar, dan sistem manajemen pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan. Lanjut nomor 2, soalnya adalah jelaskan kelebihan dan kekurangan e-commerce bagi perusahaan dan konsumen. Ada e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah mengurangi biaya operasional, seperti biaya sewa dan biaya tenaga kerja, karena tidak perlu memiliki toko fisik. Yang kedua, memperluas pangsa pasar dengan membuka toko online yang dapat diakses oleh konsumen di seluruh dunia. Yang ketiga, adalah meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas bisnis dengan integrasi teknologi seperti manajemen inventaris, sistem pembayaran, dan pengiriman barang yang otomatis. Adapun kekurangan dari e-commerce bagi perusahaan. Yang pertama, ada meningkatnya persaingan karena banyaknya toko online yang bersaing di pasar yang sama. Yang kedua, ada biaya yang cukup tinggi untuk mengembangkan dan memelihara platform e-commerce yang aman dan andal. Yang ketiga, ada risiko keamanan dan privasi yang meningkat akibat penipuan, pencurian identitas, dan serangan siber. Untuk keuntungan e-commerce dan bagi konsumen, yang pertama ada kemudahan akses dan kenyamanan berbelanja dari mana saja dan kapan saja tanpa harus pergi ke toko fisik. Yang kedua, lebih banyak pilihan produk dan penawaran harga yang lebih baik karena dapat dengan mudah membandingkan produk dari toko online yang berbeda. Dan yang terakhir, ada pengalaman berbelanja yang lebih personal dengan fitur rekomendasi produk berdasarkan preferensi dan riwayat belanja. Adapun kekurangan e-commerce bagi konsumen. Yang pertama, adalah tidak dapat melihat dan menyentuh produk secara langsung sebelum membeli sehingga fisik produk yang tidak sesuai dengan harapan lebih besar. Yang kedua, waktu pengiriman yang lebih lama dan biaya pengiriman yang lebih tinggi tergantung pada lokasi pengiriman. Dan yang terakhir adalah potensi kerusakan atau hilangnya produk selama pengiriman. Soal yang ketiga adalah jelaskan contoh penggunaan e-business di Indonesia. Yang pertama ada Tokopedia. Tokopedia adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia yang memungkinkan toko-toko kecil dan menengah untuk menjual produk mereka secara online. Yang kedua ada Traveloka, yang ketiga ada Gojek, keempat ada Bukalapak, dan yang terakhir ada Dana. Untuk selanjutnya nomor 4, penciptaan nilai tambah atau value creation pada e-commerce terletak pada potensi peningkatan pendapatan atau value enhancement dan pengurangan biaya. Jelaskan maksud tersebut. Jawabannya adalah
Penciptaan nilai tambah dalam e-commerce terletak pada dua faktor utama, yaitu potensi peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya. Untuk yang pertama, potensi peningkatan pendapatan. E-commerce dapat meningkatkan pendapatan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama adalah memperluas pasar dengan memiliki toko online. Perusahaan dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas secara geografis. Yang kedua adalah menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Perusahaan dapat menyediakan fitur-fitur tambahan. Dan yang ketiga ada mengoptimalkan strategi pemasaran. Dengan memiliki data pelanggan yang akurat, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka dan menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Untuk yang kedua ada pengurangan biaya. E-commerce juga dapat mengurangi biaya dengan beberapa cara, antara lain mengurangi biaya operasional, yang kedua ada mengurangi biaya pengelolaan stok, dan yang terakhir ada mengurangi biaya pemasaran. Untuk soal yang terakhir adalah saat ini Tokopedia merupakan platform belanja online yang diminati masyarakat Indonesia. Jelaskan pendapat saudara atas fenomena tersebut dan proyeksi perkembangan Tokopedia, yang mana jika kita melihat kerugian Goto atau Gojek Tokopedia pada tahun 2022 mencapai 40,4 triliun. Untuk jawabannya, fenomena Tokopedia menjadi platform belanja online yang diminati masyarakat Indonesia tidaklah mengherankan, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan semakin banyak orang yang mengakses internet. Tokopedia telah berhasil membangun brand awareness yang kuat di kalangan konsumen Indonesia melalui kampanye-kampanye iklan yang inovatif dan strategi pemasaran yang cerdas. Selain itu, Tokopedia juga dapat berinovasi dalam memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk pelanggan mereka melalui penggunaan teknologi dan fitur-fitur inovatif. Namun, kerugian Goto pada tahun 2022 yang mencapai 40,4 triliun memang merupakan sebuah kabar yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun belum jelas apa penyebab pasti dari kerugian tersebut, namun dugaan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti persaingan yang semakin ketat di industri e-commerce, biaya pengembangan teknologi yang tinggi, dan pandemi COVID-19 yang masih berdampak pada bisnis. Namun, walaupun ada proyeksi kerugian di tahun 2022, perkembangan Tokopedia ke depan masih memiliki potensi yang besar. Tokopedia memiliki basis pengguna yang besar dan masih memiliki potensi untuk memperluas pasar mereka. Selain itu, melalui merger dengan Gojek, Tokopedia juga melihat akses ke layanan pengiriman dan layanan on-demand lainnya yang dapat memperkuat posisi mereka di pasar. Jika Tokopedia dapat mengatasi masalah yang menjadi penyebab kerugian tersebut, mereka masih memiliki potensi untuk menjadi platform belanja online terdepan di Indonesia dan terus tumbuh ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.